Kayak kameranya miring. Miring, tolong dibenerin dulu, tolong. Kenapa sih? Gue risih ngeliat yang tidak presisi. Kayak mengganjal. Mengginjal. Hai, kembali lagi bersama kami berdua, Gege, Dan Theo. Theo. Hari ini mau ngebahas tentang OCD. Kenapa pengen bahas ini sebenarnya karena mulai risih sih. Kayaknya banyak banget orang menggunakan istilah itu dengan tidak pada tempatnya gitu. Dan bukan salah lagi, tapi bukan sepenuhnya benar dipakainya gitu, Teh. Ngerti nggak? Jadi kadang-kadang orang makainya tuh benar, tapi tidak 100% benar. Sulit. Jawaban kamu tidak salah tapi kurang tepat. Iya, gitu. Gak salah sih gitu, bisa juga jadi, tapi belum tentu gitu. Nah, sebenarnya kenapa gue bilang belum tentu, karena ini di belakangnya tuh ada disorder. Artinya, Jadi ini berarti udah parah gitu, udah mengganggu lini-lini kehidupan lu, udah mengganggu setiap lapisan kehidupan yang lu punya gitu. That's why disebutnya disorder gitu. Selama itu belum mengganggu, biasanya disebut apa dong? Disebut obsesi harusnya. titik di situ. Tanya dong, obsesi apa? Obsesi itu apa sih? Ya tadi ada di sini. Ntar aku buka dulu, aku juga lupa. Approximately 10 hours later. Definisi obsesi, Ge. Iya, bentar. Oh iya. By the way, ini sebelum kita ngomongin definisi obsesinya dulu ya, Oke. OCD-nya dulu ya. OCD itu sebenarnya secara umum tuh gangguan neurobiologi. Jadi emang dari sistem otaknya tuh ada yang salah sehingga menjadi seperti ini gitu. Dan ditandainya dengan adanya obsesi dan perilaku kompulsif. Kan namanya obsesif compulsive disorder. Jadi ada dua, ada obsesif dan ada kompulsif. Obsesi itu bentuknya tuh pikiran, jadi kita nggak bisa kelihatan secara langsung di luar obsesinya kayak Kita apa. kayak ngerasa ini, ngerasa itu. Kita tuh ngerasa kayak risih tadi tuh, itu risih nggak lurus gitu kameranya. Itu tuh obsesi pengen lihat semuanya teratur gitu kan. Karena adanya pemikiran-pemikiran yang kayak gitu, sehingga muncul perilaku kompulsifnya. Perilaku kompulsif tuh yang bagaimana? Yang ngebenerin itu, jadi dibenerin posisinya. Jadi kayak, ini nggak lurus, ayo benerin dulu gitu. Padahal misalnya 5 menit. Dan kadang-kadang itu tuh sesuatu yang tidak esensial sebenarnya gitu, kayak kamera miring gitu misalnya. Ya mungkin esensial kalau misalnya kita cari efek fotografi ya. Iya. Cuman maksudnya kadang-kadang kayak, ayo nih udah bener-bener harus pergi sekarang, bentar kameranya dibenerin dulu, padahal kameranya lagi nggak rolling misalnya gitu. Kan kayak nggak perlu gitu sebenarnya. Cuman you cannot live with it. Iya, lo nggak bisa meneruskan kehidupan lo sebelum lo ngebenerin sesuatu yang nggak bener ini gitu. Perilaku kompulsif ini dilakukan untuk merespon obsesi. Jadi ada obsesi, diresponnya sama perilaku. Nah ini kan tadi yang dicontohin ini kan masuk akal kan, kayak kamera miring, kalau kita mau filming ya dilurusin dulu, itu masih masuk akal. Tapi kalau misalnya orang udah OCD, itu tuh kadang-kadang sesuatu yang tidak masuk akal, Teh. Seperti Contohnya, dia tuh punya pemikiran kayak matiin dan nyalain lampu itu harus genap. Kalau misalnya nggak genap, nanti listriknya bisa putus misalnya gitu. Matiin nyalain saklar tuh cetek. Harus genap jumlahnya gitu. Nggak boleh ganjil. Kalau ganjil tuh nanti ada yang bermasalah sama listriknya gitu. Wow, gue bahkan gak kepikiran. Tapi ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Terus ada lagi misalnya kalau jalan jumlah langkahnya kanan kiri harus sama, kaki kanan harus melangkah sejumlah kaki kiri. Kalau enggak nanti gue bisa jatuh misalnya gitu. Itu kan nggak masuk akal kan pemikiran itu. Kalau yang netepin ubin ini warna putih buat kaki kanan, ubin warna lain buat kaki kiri. Selama kalau lo nggak melakukan itu, lo baik-baik aja, itu masih belum jadi disorder. Kalau misalnya udah menjadi disorder, itu kaki lo kayak gue harus yang kanan harus diubin hitam, yang kiri harus diubin putih misalnya gitu. Kalau gue nggak ngelakuin, ntar nyokap gue jatuh, kan udah nggak masuk akal gitu kan. Jadi kita harus ngelakuin sesuatu karena ada sesuatu yang buruk yang mau kita hindarin nih gitu. Se-ekstrem itu OCD tuh kayak gitu, serem jadinya sebenarnya tuh. Berarti kalau yang kayak ngelihat misalkan meja nih nggak rapi, terus dia ngelihat pensil tidak in order gitu, pensil bolpen semua tidak in order, itu sebenarnya gimana tuh? Ya mungkin baru gue terobsesi sama semua yang rapi misalnya gitu. Itu masih bisa. Tapi ketika lu punya disorder, itu udah mulai belok tuh. Harus rapinya kenapa? Emang kalau nggak rapi emang kenapa misalnya? Ada kenapanya ya, ada alasannya ya. Iya. Itu banyak gue temuin. Iya.
Kalau misalnya yang paling umum tuh kayak takut kotor, takut kuman, jadi bersih-bersih terus. Seperti Kalau misalnya mau lihat itu ada di Glee. ada di Siapa? Glee, Emma Pillsbury. Ya, itu dia bersih-bersih terus kerjaannya kan. Dan semakin dia lagi nervous, semakin perilaku kompulsifnya semakin muncul. Oh, Dia iya, semakin benar. bersih-bersih segala sesuatu tuh. Bahkan dia kan seanggur-anggur itu juga dibersihin dulu kan. Iya. Terus yang sebenarnya paling menurut gue paling kelihatan ya, itu lebih ke Monica Geller. Yang di Friends. Di Friends. Ada salah satu episode, dia kan suka bersih-bersih kan. Itu yang ditunjukkan di setiap episodenya tuh dia adalah dia suka bersih-bersih, dia suka keteraturan, dia suka apa segala macam. Nah, ada satu episode yang menunjukkan dia, gue makin curiga gitu nih, orang kayaknya beneran OCD deh. If it bothers you that much, just go out and get the shoes. No, don't do this. This is stupid. I don't have to prove anything. I'm gonna go get them. But then everyone will know. Unless I get them and then wake up really early and put them back. Oh, I need help. Oh, gue tahu episode itu. Iya, nggak masuk akal kan, buat apa ada kayak gitu, nggak jelas gitu. Terus ada satu lagi, Monica Geller lagi nih ya, ada satu lagi dia tuh ngejelasin ke pacarnya si Richard. Jadi dia bilang pokoknya si Richard tuh beresin kasur, jadi kayak bed covernya ditutup, bantalnya dibenerin gitu kan. Pas Richardnya pergi, si Monica beresin tuh, di rearrange lagi sama dia. Terus ditanyakan lah, lu kenapa rearrange gitu? Terus ya soalnya apa ininya tuh salah gitu, harusnya tuh yang bagian ini ada di atas, bilang kayak gitu. Terus dia nanya kenapa? Ya karena mataharinya tuh terbitnya dari sini, jadi harusnya kasurnya gini gitu bentukannya. Jadi polanya harus menghadap ke arah terbit matahari. Coba buat apa? Cuman ya it has to be like that gitu. Di otaknya dia itu yang terbaik gitu. Gue ada lagi contoh guys, satu lagi. Hercule Poirot. Gue nggak tahu, pokoknya di film Murder on the Orient Express yang diangkat dari novel Agatha Christie dengan judul yang sama, biar kelihatan intelek aja gitu loh. Ya oke. Suka baca buku gitu kan. Di filmnya itu digambarkan sebagai orang yang mungkin ada OCD juga ya, gue nggak tahu ya. Emang dia ngapain? Dia itu sebelum setiap tidur dia memakai pelindung kumisnya dia gini gitu. Gini. Kayak dikasih rumah kumis gitu Iya, ya? kayak ada rumahnya gitu, satu. Kedua, di scene awalnya itu yang film barunya ya, yang tahun 2010-an, 2017 apa berapa gue lupa. Itu dia ditunjukkan bahwa dia tuh ngepasin telur kudu presisi, besarnya sama, tingginya sama. Nah, terus ada di satu yang pas dia lagi makan barang racet di sisi-sisihin gitu, terus dia ngambil tengahnya doang gitu. Padahal itu sebenarnya semua bisa dimakan, misalnya langsung gitu bisa. Emang susahnya kalau misal di film tuh kita nggak bisa tanya ya, lu kenapa sih kayak gitu karena padahal sebenarnya alasan dibalik dia melakukan itu tuh cukup penting sebenarnya gitu. Dan kalau yang secara observasi dilihat gitu, perilaku itu sih perilaku suka kerapihan kayak gitu kan, cuman kita nggak tahu sebenarnya alasannya apa, terus semengganggu apa buat dia, karena kan kalau di film kelihatannya dia masih bisa menjalani kehidupannya dengan baik gitu ya, kayak gitu tuh OCD. Jadi agak sedikit sebenarnya itu bukan penyakit yang gampang dimiliki oleh semua orang gitu. Susah itu kalau misalnya nggak dilakuin tuh anxiety-nya langsung kayak anxiety itu tahu kepanikan, kecemasan. Iya. Masa kecemasan. Ya, lanjut. Iya. Kecemasannya tuh meningkat. naik, gitu kalau misalnya nggak dilakuin. Gitu. Itu kira-kira kenapa gitu? Salah satu penyebabnya adalah karena otaknya memproduksi hormon serotonin kebanyakan. Gitu. Produksi berlebih lah ya. Iya, jadi serotoninnya kebanyakan. Serotonin ini ada salah satu hormon yang ya gitu deh. Si otak ini memproduksinya itu berlebih, itu ada penyebabnya nggak sih kenapa si otak ini bisa dull gitu? Ya sorry ya, itu maksudnya bisa memproduksi kebanyakan kayak gitu. Iya. Apakah tidak ada kontrolnya? Karena genetik bisa. Pasti nggak sih kayak emaknya OCD, anaknya OCD? Akan lebih besar kemungkinannya kalau orang tuanya OCD, anaknya juga jadi OCD. 50% kasus OCD pada anak itu disebabkannya karena keturunan itu tadi, faktor keluarga. Kenapa? Kok lu kayak serem Itu gitu? jadi kayak something you can control gitu loh. Orang-orang OCD juga tuh kan macam-macam jenisnya kan. Ada yang dia tuh punya lucky number sendiri gitu. Jadi lucky numbernya dia misalnya 5 gitu. Jadi dalam hal melakukan sesuatu tuh dia harus 5 gitu. Kayak garuk juga harus 5 kali, recis gini 5 kali, terus buka tutup selimut harus 5 kali. Gitu tuh ada tuh yang OCD kayak gitu bentukannya. Gak tahu kenapa lucky numbernya dia 5 aja gitu. It's far from what I expected. Bahkan yang kasihan ya Teh, itu tuh ada di sekolahan contohnya. Dia susah banget kan ngerjain matematika. Karena dia cuma mau ngerjain yang ada angka 5-nya, gimana coba? Kasihan ya, itu ada tuh kasusnya kayak gitu. Lah,
Ya gimana dong ya kan gitu susah. Well, itu contoh-contoh OCD yang sebenarnya. Mungkin teman-teman kalau ada yang merasa dirinya OCD, coba dicek dulu aja ke. Iya, kalau misalnya lo ngerasa, duh nih kayaknya gue tuh terganggu loh gitu sebenarnya gitu ya. Ya udah ke psikolog aja, nggak apa-apa banget. Kalau lo masih bisa handle sendiri, hanya dengan konseling juga nggak akan dikasih obat. Kecuali lo memang butuh obat ya, beda cerita lagi Obat tuh. yang serotonin. Bukan namanya antidepresan. Oh, Iya, antidepresan. untuk ngatur serotonin betul. Oh iya, antidepresan. Tentu lu butuh obat juga sebenarnya. Mungkin lu cuma butuh mengkomunikasikan obsesi lu kepada orang profesional gitu. Ya intinya sih gitu teman-teman. Jadi ini tujuannya pengen meluruskan apa itu OCD gitu supaya tidak salah dan jadi banyak arti gitu. Pengen Yoi. kaget banget jujur. Dan gue nggak bisa ngasih tahu lebih banyak daripada ini karena itu udah miliknya orang-orang yang profesional. Sekali lagi pesannya adalah jangan self-diagnose. Kalau lo merasa ada yang terganggu dan ke-trigger dari apa yang kita omongin sekarang, silahkan datang ke psikolog, konsultasikan masalah lo karena they will know what's best for you. Solusi ya bahas-bahas disorder gini. Yes. Cuman Oh no. pesannya pasti akan selalu sama sih, jangan Iya. self-diagnose ya. Setuju. Karena bahaya banget yang namanya pemikiran itu kan pasti bertumbuh ya. Nah ini pemikiran OCD ini kan awalnya mungkin berawal dari ketidaknyamanan. Nah lama-lama dia mulai percaya. Contoh nih, pakai contoh aja ya, susah kalau ngomong nggak pakai contoh. Jadi orang tuh misalnya nih, gue harus switch lampu, itu yang paling gampang ya. Gue harus switch lampu dengan jumlah genap. Kalau enggak hari gue akan buruk. Nah orang tuh kan awalnya kayak tapi enggak deh, bisa deh gue. Nggak masalah lah switch satu kali aja gitu, nggak usah sampai berkali-kali gitu. Hari gue juga tetap akan biasa aja gitu, masih step 1 tuh. Karena lama-lama dia bisa naik kayaknya bener deh hari gue tuh buruk kalau misalnya gue nggak switch lampu ini dengan jumlah sekian. Ntar makin parah lagi, udah fix gue harus nge-switch segini, kalau nggak seharian nih gue akan bad day banget gitu. Ya itu tuh kayak naik kelas gitu kan. Semakin lama lo semakin percaya gitu sama pemikiran yang sebenarnya nggak bener gitu. Padahal percaya sama Tuhan ya. Terus padahal kan maksud gue kalau misalnya pas masih awal nih lu masih kayak lu punya pemikiran itu tapi lu masih ragu bener nggak ya gitu, itu bener deh kayaknya gitu. Itu kan lu kalau lu langsung ketemu psikolog kan mungkin bisa ditanganin gitu tanpa perlu lu ngerasa kayaknya bener deh gue nih bad day kalau misalnya gue nggak matiin lampu sebanyak sekian kali gitu. berarti bisa lebih cepat lah ya, lu nggak perlu merasakan nggak enaknya. Iya, kasarannya. bisa jadi kan kayak gitu. Who knows? Kalau pendem sendiri dan mencoba menyelesaikan sendiri malah takutnya jadinya nggak ketanganan dan tiba-tiba udah jadi buruk gitu, udah mengambil alih dunia lu banget nih gitu, disorder ini gitu. Don't be scared to tell. Jangan takut buat nge-reach out tenaga profesional. Oh iya itu. Don't be afraid to reach out professional. Help. Apa sih? Dia udah ngantuk nih pasti, gak jelas ngomongnya. Ya intinya mah gitulah kurang lebih. Dari tadi udah diulang-ulang doang sama gue karena menurut gue udah mulai capek mungkin dan haus. Jadi ya paling gitu aja. Mungkin kalau ada teman-teman yang pengen berbagi cerita atau mungkin sharing sama kita, boleh juga lewat Instagram atau lewat kolom komentar yang ada di bawah. Kalau misalkan menurut teman-teman konten ini menarik, jangan lupa dikasih like di videonya, Subscribe dan nyalain subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tetap update dengan kabar-kabar atau video baru dari Sibling Sableng. Stay sane, stay healthy teman-teman. Bye.